Hai saudara terkasih yang ada di rumah dan dimanapun berada, dukung kami ya dalam membangun channel ini dengan like video-videonya dan tentunya dengan subscribe. Juga komen jika sempat. Dan jangan lupa tekan bel notifikasi di pojok kanan bawah ini agar mendapatkan berita-berita rohani terbaru dari channel kami. Makasih semua and God bless. Shalom, salam sejahtera bagi kita sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai kita dan kita diberikan kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur sampai pada kesempatan ini. Kembali kita bertemu dalam program Pagi Damai. Kali ini kita akan mengikuti edisi Mati dan Hidup di Tangan Tuhan. Ini dikutip dari kitab 1 Samuel dari pasalnya yang kedua, dari ayatnya yang ke-6 sampai kepada ayatnya yang ke-7. Dikatakan bahwasanya Tuhanlah yang mematikan, Tuhan juga yang menghidupkan. Tuhan yang membuat orang kaya, Tuhan juga yang membuat orang miskin. Tuhan yang mengangkat, Tuhan juga yang menjatuhkan. Saudara yang terkasih, saya akan bacakan terlebih dahulu dari 1 Samuel pasalnya yang kedua dari ayatnya yang ke-6 sampai kepada ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan juga meninggikan juga. Saudara yang terkasih, dikatakan bahwasanya Tuhan yang membuat mati, Tuhan yang menghidupkan. Tuhan juga yang membuat seseorang itu menjadi kaya, dan Tuhan juga yang membuat seseorang itu menjadi miskin. Bukan berarti kalau kematian dan hidup itu ada di tangan Tuhan, berarti kita berserah saja. Tidak mau tahu apakah kita saudara menghadapi celaka, ya kita izinkan mengalami celaka. Ya, kalau kita berhadapan dengan penyakit, ya kita biarkan saja kita tetap dalam keadaan sakit. Kalau kita berada dalam keadaan miskin, ya kita pasrah saja. Ya, orang toh Tuhan juga yang membuat kaya, Tuhan yang membuat miskin. Tidaklah demikian, saudara. Ya, kita perlu memahami apa yang dimaksudkan bahwasanya Tuhan yang membuat hidup, Tuhan yang membuat mati, Tuhan yang menjadikan kaya, dan Tuhan juga yang menjadikan miskin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sesuatu yang paling ditakutkan oleh manusia itu biasanya adalah kematian. Ya, kematian. Kematian itu bisa terjadi oleh karena penyakit. Kematian itu juga bisa terjadi oleh karena bencana. Kematian itu juga bisa terjadi oleh karena celaka, saudara, oleh karena pembunuhan dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang mengakibatkan kepada kematian dan manusia sangat takut dengan hal itu. Kematian adalah hal yang sangat menakutkan bagi manusia pada umumnya, saudara. Karena itu manusia selalu berusaha bagaimana supaya manusia itu tidak mengalami kematian. Manusia selalu berusaha untuk mencegah daripada kematian itu. Dengan cara bagaimana? Kadang-kala manusia juga berusaha dengan caranya sendiri, dengan usahanya. Contohnya dengan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Mana tahu nanti sakit sehingga ada biaya untuk berobat, untuk mencegah daripada kematian. Ya, saudara yang terkasih, kadang-kala manusia juga dengan usahanya sendiri, mungkin juga dengan menjaga kesehatan supaya jangan sampai sakit, supaya jangan sampai mati dan lain sebagainya. Tetapi ada juga sebagian mungkin untuk mencegah kematian itu, menghindari kematian itu dengan cara ya bersekutu dengan setan, dengan caranya setan. Ya, contohnya dengan berdukun, dengan praktek okultisme dan lain sebagainya, saudara, untuk mencegah kematian itu. Karena takutnya kepada kematian itu. Ada juga sebagian, ya sudah, mengikuti daripada praktek-praktek okultisme itu untuk meminta kekuatan, ya saudara, di luar kekuatan fisik tubuh manusia ini. Supaya jangan berhadapan dengan kematian. Tetapi itu semuanya adalah usaha daripada manusia. Kalau tadi dikatakan bahwasanya Tuhan yang mematikan, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang menjadikan kaya, Tuhan juga yang menjadikan miskin, Tuhan yang menjatuhkan, Tuhan yang mengangkat. Tuhan punya otoritas tertinggi atas seluruh kehidupan manusia. Karena itu dilanjutkan dalam ayatnya yang ke-8 sampai kepada ayat 10. Saya akan bacakan. Ya, kembali kepada 1 Samuel pasal 2 tadi, ayat 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia
bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Ayat 9, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Jadi sangat jelas, bukan dengan kekuatan seseorang itu dia bisa berkuasa ataupun juga mencegah kematian. Ayat 10, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapi. Jadi sangat jelas kalau kita melihat bahwasanya Tuhan memiliki otoritas tertinggi atas kehidupan manusia. Tuhan berkuasa memberikan hidup, tetapi Tuhan juga berkuasa untuk mematikan seseorang. Kalau memiliki roh perlawanan, pemberontakan kepada Tuhan, hidup dalam kefasikan, Tuhan punya kuasa, punya otoritas sepenuhnya atas hidup manusia itu. Tuhan juga punya kuasa untuk mengangkat seseorang, menjadikan seseorang kaya, dan Tuhan juga berkuasa untuk tetap menjadikan seseorang itu menjadi miskin. Ada dalam kekuasaan Tuhan sepenuhnya. Beberapa contoh kalau kita memperhatikan, saudara. Contohnya Ayub. Ayub. Kalau kita melihat sebelum Ayub mengalami pencobaan ataupun ujian yang dialaminya, 10 anaknya mati. Demikian juga seluruh harta kekayaannya ludes. Bahkan juga yang terakhir juga itu kesehatannya, saudara, itu bagaikan diambil, sehingga Ayub itu mengalami sakit penyakit, secara khusus sakit pada kulitnya. Ya. Akan tetapi ketika iblis meminta kepada Tuhan untuk mengambil semuanya itu, baik anak-anak Ayub maupun juga hartanya maupun juga kesehatannya, Tuhan izinkan. Tetapi satu hal, Tuhan berkata kepada iblis, sayangkan nyawanya, engkau tidak berkuasa untuk mengambil nyawa. Setan sendiri pun tidak berkuasa sebenarnya mengambil nyawa manusia. Setan sendiri tidak berkuasa untuk mematikan manusia kalau tanpa seizin Tuhan. Semua ada dalam otoritas kekuasaan Tuhan sepenuh. Saya kutip dari kitab Ayub pasalnya yang kedua, dari ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Ya, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuk engkau di hadapan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Tuhan tidak mengizinkan nyawa Ayub itu diambil. Tuhan belum mengizinkan Ayub itu untuk mati. Walaupun tadi iblis berkata kepada Tuhan dalam ayatnya yang keempat itu, bahwasanya kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Memang manusia rela kehilangan harta bendanya demi untuk mempertahankan nyawanya. Manusia rela kehilangan uang, manusia rela kehilangan barang-barang berharga dalam hidupnya, hartanya, demi untuk mempertaruhkan nyawanya, supaya nyawanya tetap ada, saudara, atau hidup. Namun perlu kita ingat bahwasanya kematian dan hidup itu ada di tangan. Kalau belum seizin Tuhan saudara mati, saudara tidak akan mati. Dan kalau tidak seizin Tuhan, saudara hidup, saudara juga tidak bisa hidup. Iblis menuntut supaya Ayub ini sebenarnya bukan hanya hartanya, bukan hanya kesehatannya, tetapi nyawanya sekalipun. Dia mau rebut. Tetapi apa kata Tuhan? Kuserahkan dia ke dalam tangan. Tetapi sayangkan nyawanya. Tuhan belum mengizinkan Ayub itu untuk mati. Beda dengan yang lain, saudara. Kalau kita melihat di dalam kitab 2 Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal 1, ya, Ahazia itu ketika dia sakit, Tuhan berkata, engkau pasti mati. Dan itu terjadi. Dalam 2 Raja-Raja pasal 1, saya kutip dari ayatnya yang kedua. Dalam ayat 2 dikatakan seperti ini. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria
lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah mintalah petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Lalu dalam ayatnya yang keempat, kita lompat saja. Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Nah, jadi Ahazia ini ketika dia sakit, dia meminta petunjuk kepada dewa-dewa, kepada berhala-berhala. Apakah aku hidup? Apakah aku mati? Tetapi Tuhan mengutus kepadanya Nabi Elia. Dan Nabi Elia memberikan pesan bahwasanya engkau pasti mati, Ahazia. Kenapa? Karena Tuhan yang menyatakannya. Ya, oleh sebab Ahazia ini pergi meminta petunjuk kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewa. Tidak meminta petunjuk kepada Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan. Tidak mengandalkan Tuhan. Tidak mohon kesembuhan daripada Tuhan. Tetapi justru meminta petunjuk kepada yang lain. Sehingga Tuhan berkata, engkau pasti mati. Demikian halnya dengan kita, saudara. Hal yang paling ditakutkan oleh manusia itu biasanya adalah kematian. Dan kematian itu selalu mengancam kita di setiap waktu. Lewat banyak hal. Apakah melalui penyakit, melalui bencana, melalui celaka, melalui pembunuhan, dan lain sebagainya. Sehingga kadangkala kita berusaha untuk menjaganya. Sehebat-hebatnya manusia menjaga nyawanya. Tetapi ingat, kalau tidak seizin Tuhan kita hidup, kita tidak bisa hidup. Kalau saudara sakit, kemanapun saudara berobat, rumah sakit terhebat di mana sekalipun, kalau seizin Tuhan saudara tidak bisa lagi hidup. Kalau seizin Tuhan saudara mati, saudara akan mati. Tetapi kalau seizin Tuhan, saudara masih hidup, saudara akan tetap hidup. Sekalipun mungkin saudara tidak punya uang untuk berobat, tidak punya kemampuan untuk mengobati penyakit dengan cara-cara medis. Tetapi kalau Tuhan berkata saudara akan hidup, saudara akan tetap hidup. Walaupun mungkin hidupmu terancam, di sekelilingmu penuh dengan segala kekerasan, bahaya maut yang kita hadapi, mungkin di setiap waktu, lingkungan yang keras, lingkungan pekerjaanmu, mungkin dalam perjalananmu, mungkin selalu diancam dengan bahaya, dengan kematian. Tetapi kalau belum seizin Tuhan saudara mati, saudara tidak akan mati. Sebab hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Namun sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita tetap memiliki hidup? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Kita Amos mencatat saudara, supaya hidup itu menjadi milik kita. Langkah yang pertama, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Saya ikuti Amos pasalnya yang kelima. Dalam ayatnya yang keempat dikatakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Ayat 6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah carilah Tuhan. Mencari Tuhan melalui firman-Nya tentunya. Mencari Tuhan itu artinya carilah kebenaran. Cari kehendak Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Cari rencana Tuhan dalam hidupmu. Cari panggilan Tuhan atas hidupmu. Tentu kita mencarinya, bukan mencarinya di luar Tuhan. Tentu kita mencarinya, bukan mencarinya di luar Alkitab, di luar firman. Mencari Tuhan itu tentunya mencari Tuhan melalui firman, di dalam firman. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mengerti kebenaran, ya? Bagaimana kita bisa mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, panggilan Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa mengerti hadirat Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan? Kita hanya bisa pahami, kita hanya bisa mengerti melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Karena itu carilah Tuhan melalui firman-Nya. Ya sudah,
Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu? Kita bisa pahami melalui firman-Nya. Apa rencana Tuhan dalam hidupmu, dalam nikahmu, untuk masa depanmu? Hanya bisa kita ketahui melalui firman-Nya. Apa panggilan Tuhan dalam hidup? Hanya bisa kita pahami juga melalui firman-Nya. Bagaimana kita bisa menikmati satu persekutuan hadirat Tuhan? Tentu hanya melalui firman-Nya. Jadi langkah yang pertama supaya kita hidup, carilah Tuhan. Tuhan sendiri berkata, carilah Aku, maka kamu akan hidup. Hal yang kedua yang harus kita lakukan, saudara, itu dalam ayatnya yang ke-14 sampai kepada ayat 15. Ayat 14 sampai 15 saya bacakan demikian. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Ayat 15, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Setelah yang pertama tadi carilah Tuhan, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah carilah yang baik, jangan yang jahat. Ya, carilah yang baik. Mana kehidupan yang baik, cara hidup yang baik, nikah rumah tangga yang baik, kehidupan masa muda yang baik, pelayanan yang baik, cara beribadah yang baik, cara berteman yang baik, cara pergaulan yang baik. Carilah yang baik supaya kamu hidup. Ya. Nah, sudah, jauhkanlah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan. Ini langkah untuk memperoleh hidup, supaya Tuhan menganugerahkan hidup itu dalam kehidupan kita, saudara. Maka carilah Tuhan, carilah yang baik, jauhkanlah yang jahat, buang segala dosa, buang segala kejahatan. Hiduplah dalam keadilan, hidup dalam kebenaran, supaya Tuhan mengaruniakan hidup bagi kita sampai Tuhan datang kembali. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati kita. Haleluya.